Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Mereka didatangi oleh instruktur senam Zumba bernama Manfi yang akan melatih senam di gym tersebut. Wajah cantiknya Manfi ternyata membuat Manu jatuh cinta. Dia pun mulai mencoba untuk mendekati Manfi, akan tetapi dia tidak menyadari kalau Manfi itu seorang transgender yang dimana dia sebelumnya adalah seorang pria. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Chandigarh Kare Aishikwi. Film dimulai ketika saat itu kita sedang diperlihatkan seorang pria sedang berada di gym. Ya, pria itu adalah Manu. Di sini Manu sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi angkat berat. Tak berapa lama, kedua sahabat kembarnya bernama Riz dan Jomo datang. Mereka langsung menanyakan terkait persiapan Manu untuk mengikuti kompetisi itu. Lalu setelah itu Riz menanyakan tentang rencana dia untuk mengadakan senam Zumba di gym tersebut. Karena di saat itu bisnis gym yang mereka jalani sedang sepi. Dan agar bisnis itu tetap berjalan, Riz membuka kelas senam Zumba di sana dan dia sudah menemukan seorang instruktur senam dan dia akan datang ke gym tersebut. Setelah mereka selesai mengobrol, Manu pun langsung pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Manu ditanya oleh ayahnya terkait bisnis gym yang dia jalani. Karena sudah hampir 2 tahun dia menjalani bisnis itu, tapi masih belum terlihat maju. Manu pun langsung menjawab dia akan membuktikan ke ayahnya dengan mengikuti kompetisi angkat berat, dan dari situlah bisnis gym dia akan maju dan akan mendapatkan sponsor. Dan bukan ayahnya saja yang mulai bertanya-tanya, bahkan kedua kakaknya juga mulai menanyakan sesuatu ke Manu. Tapi kali ini dia ditanyakan tentang kapan dia akan menikah. Karena di usianya yang sudah 30 tahun, dia masih saja belum menikah. Karena kakaknya pernah mengenalkan temannya, tapi Manu tidak menanggapinya. Manu yang sudah mulai risih dengan pertanyaan kedua kakaknya itu, lalu dia mengusir mereka dari kamarnya. Keesokan harinya, di saat Manu sedang berlatih, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatangi gym tersebut. Iya, wanita itu adalah Manfi. Di sini dia menerima tawaran dari Riz untuk menjadi instruktur senam di sana. Lalu setelah itu Riz mengajak Manfi untuk menunjukkan ruangan yang akan digunakan untuk senam. Sedangkan Manu, dia memperhatikan Manfi dari kejauhan. Terlihat di sana Manu terpesona akan kecantikannya. Sesekali dia mencuri-curi pandang ke Manfi. Hal itu terus dia lakukan setiap Manfi mulai mengajar senam di gym tersebut. Manfi saat ini dia hidup jauh dari orang tuanya. Sesekali ayahnya menelpon dirinya untuk menanyakan kabar dan kegiatan dia saat ini. Tapi di balik semua itu, dia memilih untuk jauh dari orang tuanya dikarenakan suatu hal. Hanya ayahnya lah yang sangat menyayanginya. Manfi juga mempunyai seorang sahabat bernama Ashkita. Dia satu-satunya teman yang selalu mensupport dan juga membantunya dalam hal apapun. Di suatu waktu, Manu dan teman-temannya sedang merayakan ultah pelatihnya. Nah, di sini rival dia bernama Sandi menantang Manu untuk menguji seberapa cepat dan kuat di antara mereka dengan menarik mobil yang ditonton oleh pelatihnya. Manu pun menerima tantangan itu. Akan tetapi ternyata Sandi lebih unggul darinya, sehingga membuat Manu merasa rendah diri. Dan emosinya dia lampiaskan di saat dia berlatih di gym untuk menjadi semakin kuat dibandingkan si Sandi. Sialnya, karena dia masih terbawa emosi, tanpa disengaja, dia justru melukai hidungnya sendiri ketika dia sedang mengangkat beban berat di gym. Untungnya Manfi berada di sana dan dia langsung membawa Manu ke dokter. Selama di perjalanan, mereka menemui seorang waria yang sedang mengamen. Manfi hanya bisa menunduk ketika waria itu datang menghampiri mereka untuk meminta uang. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju rumahnya Manu. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya keluarganya Manu ketika melihat sosok Manfi yang sangat cantik.
Lalu Manu mengenalkan Manfi ke ayah dan kakeknya. Dan ketika saudaranya Manu datang, Manu langsung mengusirnya. Karena dia tahu mereka akan menanyakan hal-hal aneh ke Manfi. Dan benar saja, ketika Manfi pergi dari sana, mereka semua langsung menanyakan tentang Manfi ke Manu. Mereka mengira kalau Manfi adalah kekasihnya Manu. Manu pun mengabaikan mereka dan dia langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Nah, dari sinilah awal kedekatan Manu dan Manfi. Manu yang merasa sudah ditolong oleh Manfi, lalu dia mengajaknya untuk makan bersama sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Dan di saat mereka sedang bersama, banyak hal yang mereka bicarakan saat itu. Mereka saling menceritakan tentang dirinya masing-masing. Mulai dari kehidupan masa kecilnya, hingga kegiatan yang mereka jalani saat ini. Dari kebersamaan inilah mereka akhirnya semakin dekat satu sama lain. Hingga akhirnya di saat mereka sedang menari bersama, tiba-tiba Manu mengajak Manfi ke suatu tempat. Di sini Manu mulai mengungkapkan cintanya. Manfi yang mendengar hal itu, dia pun ternyata menyukai Manu. Akan tetapi ada suatu hal yang ingin dia sampaikan. Tapi belum sempat dia mengatakannya, Manu langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Setelah kejadian itu, hubungan Manu dan Manfi semakin dekat. Bahkan mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Dan lagi-lagi, mereka juga selalu bercocok tanam dimanapun dan kapanpun. Hingga akhirnya di saat Manu mengungkapkan keseriusannya ke Manfi, dari sinilah Manfi mulai menceritakan siapa dia sebenarnya. Manfi lalu memberitahu ke Manu kalau dia adalah seorang transgender. Hal itu dia buktikan dengan beberapa foto dia sebelumnya kalau dia dulu seorang laki-laki. Awalnya Manu mengira kalau Manfi sedang bercanda. Dia belum tahu apa itu transgender. Tapi setelah Manfi mulai menjelaskannya kembali, seketika ekspresi Manu berubah. Dia sangat marah saat itu. Dia merasa sudah dibohongi. Dan dia juga merasa jijik karena dia bercocok tanam dengan seorang laki-laki yang sudah operasi kelamin. मैंने लड़के के साथ सेक्स कर लिया। हाय रब्बा चकले मैनू माफ करियो मुंडे नाल। Manfi yang mencoba menenangkan Manu sambil menangis, dia juga berusaha untuk memberitahu kalau saat ini dia bukanlah seorang pria. Walaupun dia dilahirkan sebagai pria, tapi jiwanya seorang wanita. Akan tetapi, Manu yang shock mendengar pengakuannya Manfi, dia langsung pergi dari sana. Lalu setelah itu, Manu langsung menceritakannya ke sahabat kembarnya, Riz dan Jomo. Mereka yang mendengar ceritanya Manu, betapa kagetnya mereka ketika mereka mengetahui kalau Manfi itu seorang transgender. Keesokan harinya, Manfi mencoba kembali untuk berbicara ke Manu. Tapi sayangnya, Manu yang masih shock di saat itu, dia sangat membencinya. Dia masih merasa jijik karena sudah berhubungan dengan sesama jenis. Apa yang telah mereka lewati bersama, ternyata hal ini membuat Manu semakin stres. Dia juga sudah mengabaikan kompetisi yang akan dia ikuti dalam waktu dekat ini. Dia memakan makanan apa saja tanpa mempedulikannya. Di sisi lain, Manfi mulai menceritakan semuanya ke sahabatnya. Di sini Manfi sangat sedih ketika melihat respon Manu di saat dia memberitahu siapa dia yang sebenarnya. Untungnya Ashkita sosok sahabat yang baik. Dia selalu mensupport Manfi dan juga menenangkannya. Tapi tak berapa lama, tiba-tiba Manu menghampiri mereka. Dengan emosi yang memuncak, dia lalu mengajak Manfi untuk berbicara terkait hubungan dia selama ini. Nah, di sini Manu sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Dia memberitahu kalau dia sudah menyesal telah bercocok tanam dengan Manfi. Dan tanpa dia mempedulikan perasaannya Manfi, Manu menyuruhnya untuk pergi dari kota ini dan tidak ingin bertemu dengan dia lagi. Karena dia sudah merasa jijik telah mengenal seorang transgender. Manfi yang mendengar hal itu, dia langsung menampar Manu. Dia sakit hati mendengar perkataan Manu. Lalu terjadilah pertengkaran kecil saat itu yang akhirnya Manfi pergi sambil menangis. Keesokan harinya, Manu dan kedua sahabatnya membahas tentang senam Zumba di gymnya. Dia ingin mengusir Manfi dan membubarkan senam Zumbanya itu. Akan tetapi Riz dan Jomo mencoba menenangkan Manu dan memberitahu kalau gymnya saat ini ramai kembali ketika mereka membuka kelas senam dan Manfi sebagai instrukturnya. Jomo pun memberitahu kalau baiknya masalah pribadi dipisahkan dengan bisnisnya. Manu yang mendengar hal itu, dia hanya terdiam sambil memikirkan perkataan kedua sahabatnya itu.
Semenjak dia mengetahui sosok Manfi yang sebenarnya, Mano pun menjadi lebih sensitif dan emosional jika ditanya terkait hubungannya dengan Manfi. Hal itu terlihat ketika ayahnya menyuruh dia untuk segera menikahi Manfi. Karena setelah Mano menikah, ayahnya juga ingin menikah kembali karena dia sudah terlalu lama sendiri semenjak ibunya Mano meninggal. Dan bukan hanya ayahnya saja yang meminta Mano segera menikah, bahkan kedua kakaknya juga menyuruh Mano segera menikah. Hal inilah yang membuat Mano menjadi risih dan dia langsung menemui Manfi untuk memintanya menemui keluarganya dan memberitahu kalau dia tidak ingin menikah dengannya. Mano juga menyuruh Manfi untuk menjelek-jelekannya di depan keluarganya dan menjadikan itu sebagai alasan dia untuk tidak menikahi Mano. Akan tetapi Manfi yang masih sakit hati atas perkataan Mano yang sebelumnya, dia tidak mau menuruti keinginan Mano untuk menemui keluarganya. Dan dia juga menyampaikan kalau Mano sebenarnya tidaklah bisa menerima kenyataan yang sebenarnya terkait perasaan dia dengan Manfi. Dan dia juga tidak bisa untuk membohongi siapapun kalau dia seorang transgender. Lalu Manfi menyuruh Mano untuk pergi dari sana. Setelah pertemuan dengan Manfi di malam itu, dilema pun muncul di benak Mano. Tanpa dia sadari kalau sebenarnya memang dia telah benar-benar jatuh cinta dengan Manfi. Akan tetapi dia menolak kenyataan itu karena Manfi seorang transgender. Hari-hari yang dilewatinya pun mulai terasa hampa. Entah apa yang akan dilakukannya untuk menghilangkan perasaannya kepada Manfi. Sialnya perubahan yang terjadi dengan Mano ternyata diperhatikan oleh kakaknya. Kedua kakaknya pun merasa curiga dengan perubahan sikapnya Mano. Di sisi lain, ayahnya Manfi tiba-tiba datang menemuinya di rumah. Tapi di sini ayahnya menyadari kalau anaknya sedang bersedih, lalu dia menanyakan permasalahan apa yang dia hadapi saat ini. Manfi pun menceritakan ke ayahnya tentang hubungannya dengan Mano. Dan juga dia menceritakan betapa sedihnya dia ketika ibu dan keluarga besarnya tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Hanya ayahnya saja yang mau menerima dia sebagai anak dengan kondisi perubahan yang dia alami saat itu. Ayahnya yang mendengar hal itu, dia mencoba untuk menenangkan Manfi dan juga memberikannya semangat. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya dalam kondisi apapun. Untungnya Manfi bisa tersenyum kembali ketika mendengar perkataan ayahnya. Di keesokan harinya, Mano yang terlihat murung selama di gym, dia selalu terbayang di saat dia melewati hari-hari bersama Manfi. Tak tahan akan hal itu, lalu dia mencari tahu terkait informasi tentang transgender di artikel dan video di internet. Setelah mendapatkan semua informasi tentang transgender, Mano pun mulai mencari tahu tentang perasaannya yang menyukai seorang transgender. Di saat itu, dia teringat dengan pengamen yang dia temui sebelumnya. Lalu dia mencari pengamen itu dan mengajaknya untuk mengobrol tentang perasaan dia menyukai seorang transgender. Di saat mereka sedang bersama, ternyata diam-diam kakak Mano mengikutinya dan melihat Mano sedang mengobrol dengan waria. Kecurigaan dia semakin besar. Dia khawatir kalau adiknya sudah tidak normal. Setelah Mano bertemu seorang waria itu, lalu dia pergi ke psikiater untuk kembali menanyakan tentang dirinya yang menyukai seorang transgender. Nah, dari sinilah akhirnya kakaknya Mano mengetahui kalau Manfi itu seorang transgender. Setelah itu, kakaknya langsung melabrak Manfi di gym dan memberitahu ke semua orang yang ada di sana kalau dia seorang transgender. Manfi pun hanya bisa menangis, lalu setelah itu dia pergi dari sana. Dan kedua kakaknya langsung pulang ke rumah dan memberitahu ke ayahnya kalau Mano mempunyai pacar seorang transgender. Scene berganti. Di saat Mano baru pulang ke rumah, dia langsung dimarahi oleh ayahnya karena dia sudah tidak normal memacari seorang pria. Untungnya tidak terjadi perdebatan di antara mereka karena kedua sahabatnya Mano datang untuk mengajak Mano menemui pelatih mereka karena kompetisi angkat berat akan diselenggarakan di keesokan harinya. Tapi selama di perjalanan, Riz dan Jomo menceritakan kalau kakaknya tadi marah-marah ke Manfi dan membuat Manfi menangis, lalu dia pergi dari gym sambil menangis. Mendengar hal itu, Mano langsung turun dari mobil dan mencari Manfi. Sayangnya Manfi sudah sangat kecewa dengan perlakuan kakaknya Mano. Dia ingin segera pergi dari kota itu dan menjauh dari semua orang yang dia kenal. Tapi di saat itu tiba-tiba dia mendapatkan telepon kalau ayahnya sedang berada di rumah sakit karena serangan jantung. Tanpa pikir panjang, Manfi pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Sesampainya di rumah sakit, terlihat di sana semua keluarganya Manfi seperti memusuhi dirinya.
Mereka sudah menganggap Manfi seperti orang lain. Manfi yang menyadari itu, dia mengabaikannya. Dia datang ke sana karena hanya ayahnya lah yang peduli dengan dia dan menerima dia sebagai anaknya. Di sisi lain, Manu mencari Manfi ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Ashkita. Manu pun memohon untuk bisa bertemu dengan Manfi dan meminta maaf. Ashkita yang melihat keseriusan Manu, lalu dia mengajak Manu pergi ke rumah sakit tempat ayahnya Manfi dirawat. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau ayahnya Manfi sudah lewat dari masa kritisnya dan sekarang sedang dalam pemulihan. Lalu dokter meminta Manfi untuk menjaga ayahnya karena namanya dia selalu disebut di saat berada di ruangan. Setelah itu, ibunya menyuruhnya untuk pergi dari sana. Akan tetapi Manfi di sini, dia hanya bisa memohon ke ibunya sambil menangis. Dia meminta agar ibunya bisa menerima perubahan yang terjadi dengan dirinya. Untungnya ibunya masih punya perasaan. Dia menyuruh Manfi berhenti menangis dan menyuruhnya untuk menjaga ayahnya di rumah sakit. Setelah kondisinya sedikit tenang, Manu lalu meminta maaf ke Manfi terkait sikap dirinya dan kedua kakaknya. Dan di momen ini juga Manu mengungkapkan perasaan dia kalau dia sudah terlanjur sayang. Dia tidak mempedulikan masa lalunya Manfi seperti apa, karena dia sudah sangat mencintainya. Tapi Manfi sempat meragukan perkataannya Manu. Dia takut kalau nantinya Manu akan menyakiti dirinya kembali seperti sebelumnya. Untungnya Manu bisa meyakinkan Manfi, dia benar-benar sangat mencintainya. Dia meminta untuk kesempatan kedua untuk melanjutkan hubungan yang telah mereka lalui. Dan ketika dia ingin mengajaknya menikah, tiba-tiba ayah dan kedua kakaknya Manu datang mengganggu momen itu. Manu pun langsung marah ke mereka. Dia langsung menyuruh ayahnya pergi dari sana sambil memberitahu kalau dia merestui ayahnya menikah kembali. Dan tak berapa lama mereka pergi, Manu pun juga pergi dari sana untuk beristirahat karena dia akan bertanding di kompetisi angkat berat. Keesokan harinya, tibalah waktunya Manu bertanding di kompetisi tersebut. Terlihat di sana dia melawan beberapa orang yang mengikuti pertandingan itu, tapi di sini Manu belum maksimal karena dia masih memikirkan apakah Manfi memaafkan dirinya dan memberikan kesempatan kembali untuk bersamanya. Untungnya Manu berhasil masuk ke babak final walaupun rivalnya Sandi masih memimpin skor pertandingan itu. Riz yang melihat hal itu, lalu dia menelpon Manfi agar dia bisa hadir di pertandingan itu untuk menyemangati Manu di babak final. Manfi yang sudah luluh dengan perkataannya Manu, dia langsung bergegas akan menemui Manu. Dan di momen inilah akhirnya ibunya Manfi bisa menerimanya, walaupun kondisinya sekarang sudah banyak melakukan perubahan. Sambil berpamitan ke ayah dan ibunya, Manfi meminta Ashkita untuk mengantarkannya ke kompetisi yang diikuti Manu. Dan sesampainya di sana, dia melihat Manu sedang berjuang di babak final melawan Sandi. Untungnya Manu menyadari keberadaan Manfi sehingga semangat dia bangkit kembali. Dengan penuh percaya diri, dia mulai menambahkan beban seberat 10 kg untuk mengalahkan Sandi. Dan benar saja, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Manu berhasil mengangkat besi tersebut dan dia dinyatakan pemenangnya. Dan juga dia mencatat rekor baru untuk angkatan 150 kg di saat itu. Setelah dinyatakan menang, Manu langsung menghampiri Manfi dan dia mengajaknya menikah. Manfi yang mendengar hal itu, dia langsung menerimanya. Dan film pun selesai. Film Chandigarh karya Ashikwi menjadi film Bollywood eksentrik kesekian kalinya yang dimainkan oleh Ayushmann Khurrana. Film yang mengangkat tema percintaan seorang transgender dibalut dengan komedi keluarga berhasil membuat film ini mendapatkan pujian dari para penontonnya. Film yang diproduksi oleh T-Series ini juga mendapat ulasan yang positif loh dari para kritikus dan juga penikmat film Bollywood di negerinya sana. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!